Dan kami juga sudah melakukan tes alkohol bersama Satlantas, juga hasilnya negatif, sehingga dari temuan kami ada satu motif yang mungkin bisa menjadi alasan mengapa terjadi hal tersebut, yaitu Polres Metro Jakarta Utara menetapkan Adi Irawan, seorang sopir mobil van yang menabrak siswa SD di Kalibaru sebagai tersangka pada Jumat 12 Desember 2025. Penetapan dilakukan lantaran kelalaian Adi dalam mengemudi yang mengakibatkan banyak orang terluka. Hasil pemeriksaan menunjukkan Adi dalam kondisi tidak layak mengemudi pada saat kejadian. Atas perbuatannya Adi dijerat pasal 360 KUHP terkait kelalaian yang menyebabkan luka berat dengan terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jakarta, rekan Keral. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan memang bahwa pihak polisian dari Polres Metro Jakarta Utara ini telah menetapkan tersangka terhadap Adi Irawan, pria berusia 34 tahun yang merupakan sopir dari mobil pengangkut makanan yang merupakan mobil MBG ini, dan penetapan tersangka dilakukan setelah pihak kepolisian mengamankan Adi pada hari Kamis 11 Desember 2025 pagi, dan setelah melakukan gelar perkara serta menaikkan pemeriksaan menjadi penyidikan, pihak kepolisian akhirnya menetapkan tersangka terhadap Adi Irawan dengan jeratan pasal 360 KUHP terkait dengan kelalaian. Adapun dari penetapan tersangka ini, pihak polisian menjerat Adi ini 5 tahun penjara, dan juga yang bersangkutan ini masih terus diperiksa untuk menggali keterangan-keterangan yang berkaitan dengan kejadian tabrakan mobil di SDN Kalibaru 01 pagi Cilincing, Jakarta Utara. Anggra. Baik, rekan Keral, bisa dilaporkan bagaimana kondisi Adi Irawan saat mengemudikan mobil ke sekolah pada saat kejadian? Ya, Anggra dan juga Tribuners, dapat dilaporkan bahwa pihak kepolisian dalam proses penyidikannya ini juga sudah melakukan ataupun memintai keterangan secara mendalam terhadap Adi Irawan yang diketahui baru 2 kali mengemudikan mobil MBG dari SPPG Kalibaru, di mana memang dari keterangan yang bersangkutan, Adi Irawan ini mengaku baru tidur di pukul 4.00 waktu Indonesia Barat ataupun jam 4 subuh pada hari Kamis dini hari, sebelum akhirnya yang bersangkutan ini harus bangun 1,5 jam kemudian di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat untuk bersiap-siap mengantarkan makanan ke SDN Kalibaru 01 pagi. Diketahui memang Adi Irawan ini sempat mengemudikan kendaraan dari SPPG Kalibaru, kemudian ketika berada di depan SDN Kalibaru 01 pagi, yang bersangkutan ini salah menginjak pedal, yang bersangkutan dia menginjak hingga akhirnya mobil yang dikemudikannya menghantam pagar SDN Kalibaru 01 pagi sebelum akhirnya masuk dan menabrak sejumlah siswa yang tengah melakukan kegiatan literasi di lapangan SDN Kalibaru 01 pagi. Pihak polisi kan juga sudah memeriksa ataupun melakukan tes urin terhadap Adi Irawan, dan dari hasil tes urin ini dipastikan Adi Irawan ini negatif narkoba maupun negatif alkohol. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erik Frendris mengatakan pada saat mengemudikan mobil MBG menuju ke sekolah itu dipastikan kondisi dari tersangka Adi Irawan ini tidak layak untuk mengemudi karena memang yang bersangkutan ini dipastikan kurang istirahat. Anggra. Baik, rekan Keral, bisa dilaporkan bagaimana kondisi terkini korban yang terluka setelah dirawat di rumah sakit setempat? Ya, dapat saya sampaikan Anggra dan juga Tribuners bahwa atas kejadian mobil MBG yang menabrak pagar lalu sejumlah siswa di SDN Kalibaru 01 pagi ini, memang ada sebanyak 22 korban yang mengalami luka-luka, di mana 21 diantaranya merupakan siswa yang terdiri dari siswa kelas 1 sampai kelas 4 SD, sementara 1 orang lainnya merupakan dari pihak guru. Adapun setelah 22 korban luka-luka ini menjalani perawatan di RSUD Cilincing dan juga RSUD Koja Jakarta Utara, pada Kamis malam kemarin ini 10 dari korban sudah dipastikan bisa pulang dan menjalani rawat jalan. Sementara 12 lainnya ini masih dirawat di 2 rumah sakit tadi, RSUD Cilincing dan juga RSUD Koja. Adapun salah satu korban yang mengalami luka cukup parah
yang saat ini berada di ruang PICU RSUD Koja juga segera menjalani perawatan operasi, tindakan operasi yang akan dilakukan oleh tim medis di RSUD Koja, Jakarta Utara. Anggra. Baik, rekan Keral, kemudian pasal berapa yang dijeratkan kepada Adi Irawan? Berapa lama ancaman hukuman atas kelalaiannya saat mengemudi? Ya, Anggra, seperti yang disampaikan Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erik Frenris, ini tersangka Adi Irawan dijerat dengan pasal 360 KUHP terkait dengan kelalaian, di mana memang dalam pasal tersebut dipastikan Adi ini melanggar pasal yang berkaitan dengan kelalaian yang akhirnya menyebabkan korban mengalami luka-luka. Saat ini Adi juga terancam hukuman 5 tahun penjara atas perbuatannya mengemudikan mobil MBG yang sampai menabrak gerbang dan akhirnya melukai banyak siswa di SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara. Anggra. Baik, rekan Keral, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sudah menyelesaikan rangkaian pendidikan dan pada beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan gelar perkara terhadap kasus yang terjadi di SDN 01 Cilincing dengan hasil saudara AI kami tetapkan sebagai tersangka dan kami sudah yakin dengan alat bukti yang kami miliki. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari rekan khususnya tentang adanya pernyataan bahwa kemarin disampaikan bahwa belum dan segala macam, nanti akan dijelaskan oleh Dinas Perhubungan, yang mana Dinas Perhubungan sudah mengadakan kelayakan terhadap kendaraan tersebut. Kemudian sudah kami lakukan juga tes urin dengan hasil negatif. Kemudian kami juga sudah melakukan tes alkohol bersama Satlantas, juga hasilnya negatif. Sehingga dari temuan kami ada satu motif yang mungkin bisa menjadi alasan mengapa terjadi hal tersebut, yaitu kami sampaikan bahwa tersangka jadi sebelum kejadian tidur baru sekitar jam 4 pagi, kemudian jam 05.30 tersangka sudah berangkat ke SPPG untuk mengendarai mobil mitra SPPG tersebut, sehingga waktu istirahatnya kurang. Itulah mungkin yang menjadi bahan bagi kita bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut, tersangka dalam kondisi yang tidak layak dalam mengendarai kendaraan. Dan kami ulangi, pada saat mengendarai kejadian tersebut, tersangka dalam kondisi yang tidak layak untuk mengendarai kendaraan, sehingga berakibat fatal terhadap kejadian yang ada di SD 01. Mungkin dari Dinas Perhubungan bisa menjelaskan bagaimana tentang kondisi kendaraan. Untuk kendaraan harusnya belum. Sudah. Ya, untuk tersangka AI sudah kita lakukan penahanan dan berdasarkan protokol penanganan pasal 360 ayat 1, yaitu atas kelalaiannya. Jadi atas kelalaian daripada tersangka ini pada saat ini mengemudikan kendaraan sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan di mana mobil menabrak pagar kemudian menabrak beberapa orang. Polisi memastikan mobil van yang menabrak gerbang dan siswa SD di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara dalam kondisi layak jalan. Hal ini diketahui setelah Dinas Perhubungan Jakarta Utara melakukan uji kelayakan terhadap kendaraan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan sistem pengereman depan cakram dan belakang tromol berfungsi baik tanpa kebocoran. Kapolres Jakarta Utara Kombes Erik menegaskan kecelakaan ini murni akibat kelalaian pengemudi. Ia menjelaskan bahwa kelalaian dalam lalu lintas merupakan penyebab utama terjadinya luka-luka pada orang lain. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara Kompol Onkoseno
menyampaikan bahwa sopir mobil yakni Adi Irawan sudah ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Tim penyidik menerapkan pasal 360 KUHP ayat 1 terkait kelalaian yang mengakibatkan siswa dan guru terluka. Kompol Onkel Seno menambahkan kelalaian Adi terjadi saat mengemudikan mobil sehingga menabrak pagar sekolah dan melukai beberapa orang. Ia menegaskan kendaraan tersebut dalam kondisi layak jalan sebelum kejadian terjadi. Faktor utama kecelakaan yakni kelalaian pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan. Adi disebut kurang memperhatikan kendali mobil sehingga melaju tanpa terkendali. Pihak kepolisian menegaskan bahwa tidak ada masalah terhadap teknis pada mobil yang menjadi penyebab kecelakaan. Berdasarkan pemeriksaan, kecelakaan ini sepenuhnya akibat tindakan lalai dari pengemudi. Pengecekan kendaraan memastikan bahwa faktor kelalaian manusia bukanlah kerusakan mobil menjadi penyebab utama insiden ini. Ya, untuk tersangka AI sudah kita lakukan penahanan dan diberikan Bapak Kapolres penanganan pokok pidana ayat 1, yaitu atas kelalaiannya. Jadi atas kelalaian daripada tersangka ini pada saat itu mengemudi kendaraan sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan di mana mobil menabrak pagar kemudian menabrak beberapa orang. Yang pertama itu terjadi dari beberapa siswa dan guru. Jadi pada peristiwa yang terjadi saat ini sudah dilakukan pengecekan bahwa kendaraannya itu layak pakai, namun di sini faktornya adalah faktor dari pengemudinya itu sendiri yang melakukan kelalaian, dia lalai dalam mengoperasikan kendaraannya sehingga mobil itu melaju dan menabrak. Demikian yang kita simpulkan. Itu Pak, status itu terutama ceritanya apa? Karena kan banyak kan di medsos ataupun informasinya itu dari fakta yang kami dapatkan, sopir ini sudah 2 kali mengantar makanan MBG. Ya, kalau untuk statusnya itu sopir pertama atau kedua itu nanti akan kita dalami di pihak. Tapi yang jelas memang tersangka ini secara kelayakan dia juga memiliki SIM sehingga memang sudah dinyatakan sebetulnya layak untuk mengendarai kendaraan. Hanya saja pada kejadian karena faktor mungkin dia begadang sebelumnya itu menyebabkan dia sehingga lalai dalam berkendara. Pak, kemarin kan ada pengakuan juga dari pelaku kalau misalnya salah injak pedal itu juga bersifat dan bagaimana? Iya, dari keluarga sampaikan yang bersangkutan menyampaikan bahwa injak pedal yang harusnya dia menginjak rem pada saat dia bergerak itu, tapi dia setelah menginjak gas karena panik dia akhirnya tidak bisa mengontrol lagi. Makanya dia tetap berusaha membelokkan itu ke kiri karena pertimbangannya dia merasa di depan itu banyak orang, berusaha seminim mungkin dia ke kiri supaya dia menghindari kerumunan itu. Pak, tadi kan dikatakan bahwa dia kelelahan dan baru tidur jam 4. Apakah pihak SPPG tempat dia bekerja sudah mengetahui bahwa dia kelelahan dan tetap menyuruh dia untuk jalan gitu? Itu masih kita dalami. Gimana mas ceritanya kalau kita nabrak nggak kerasa gitu? Lagi gimana buru-buru atau gimana aja? Buru-buru semuanya. Tetap sama ini salah upaya sama ini terdengar. Karena dia bisa di pacaran nih. Gimana? Lagi di pacaran apa kayak pacaran? Oh lagi apa ya? Tadi yang memiliki dulu pada pacaran sih kebetulan buru masuk ke salah. Nah, masih kelas itu udah salah. Ya, itu kan biasanya kalau berhenti kan dibawa turun tuh. Sampai itu nggak tahu kenapa langsung nggak sendiri itu Pak. Kabur nggak itu mobilnya Pak. Makanya pada saya otomatis itu apa? Itu bawa dapat remnya. Remnya dapat. Iya. Bukan sampean panik itu gimana? Enggak panik. Biasanya juga saya pakai gitu. Saya juga jadi dari orang sih. Enggak nyangkut nggak? Kaki sampai lu lah. Nyangkut Pak. Hah? Nyangkut. Takut pun itu karpet. Nggak nyangkut juga ya. Jadi di mobil mana saya nggak? Jadi posisi anak-anak lagi saya
Terus kamu mau masuk mobil bagaimana? Bisa masuk, parkir. Kalau di depan dia mana atau di mana? Di sini depan. Tiba-tiba mobil kabur. Kemarin kita sudah laksanakan pemeriksaan secara fisik ataupun proses terhadap kendaraan tersebut. Dari sistem pengereman kita bisa melihat dari beja rem, terus ke reservoir tank untuk minyak rem tetap tidak ada kekurangan. Untuk saluran-saluran yang jadi remnya itu ada depan cakram, belakang tromol, jadi tidak ada kebocoran di selang-selang, baik yang membagi depan kanan kiri, belakang kanan kiri. Jadi kondisi kendaraan untuk sistem pengeremnya bagus. Untuk yang utama, untuk keadaan rem parkir kita coba juga dalam keadaan bagus. Demikian. Mungkin ada pertanyaan. Itu mobil Untuk tahun berapa, Pak? Tahun 2023, Pak. Untuk kecepatannya berapa jadinya itu Pak hasil penyelidikan itu? Kalau kecepatan mungkin bisa. Oh ya, siap. Kalau untuk kita fisik kendaraan ada fungsi dari rem tersebut, Pak. Siap. Ini Pak, Nanti penyelidikan apa? Lagi yang lain? Untuk tadi pasal belum disampaikan Pak Kapolres? Untuk kebetulan untuk kendaraan yang kita periksa ini tidak memiliki wajib, itu bukan kendaraan wajib ini di Jakarta. Pak, kendaraan itu sebenarnya angkutan untuk penumpang atau barang? Kalau dari sisi kendaraan itu sebenarnya kendaraan untuk penumpang. Ada yang aturan atau? Dan kami juga sudah melakukan tes alkohol bersama Satlantas, juga hasilnya negatif, sehingga dari temuan kami ada satu motif yang mungkin bisa menjadi alasan mengapa terjadi hal tersebut, yaitu Polres Metro Jakarta Utara menetapkan Adi Irawan, seorang sopir mobil van yang menabrak siswa SD di Kalibaru sebagai tersangka pada Jumat 12 Desember 2025. Penetapan dilakukan lantaran kelalaian Adi dalam mengemudi yang mengakibatkan banyak orang terluka. Hasil pemeriksaan menunjukkan Adi dalam kondisi tidak layak mengemudi pada saat kejadian. Atas perbuatannya, Adi dijerat pasal 360 KUHP terkait kelalaian yang menyebabkan luka berat dengan terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jakarta, rekan Keral. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan memang bahwa pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara ini telah menetapkan tersangka terhadap Adi Irawan, pria berusia 34 tahun yang merupakan sopir dari mobil pengangkut makanan yang merupakan mobil MBG ini, dan penetapan tersangka dilakukan setelah pihak kepolisian mengamankan Adi pada hari Kamis 11 Desember 2025 pagi, dan setelah melakukan gelar perkara serta menaikkan pemeriksaan menjadi penyidikan, pihak kepolisian akhirnya menetapkan tersangka terhadap Adi Irawan dengan jeratan pasal 360 KUHP terkait dengan kelalaian. Adapun dari penetapan tersangka ini, pihak polisian menjerat Adi ini 5 tahun penjara, dan juga yang bersangkutan ini masih terus diperiksa untuk menggali keterangan-keterangan yang berkaitan dengan kejadian tabrakan mobil di SDN Kalibaru 01 pagi, Cilincing, Jakarta Utara. Anggra. Baik, rekan Keral, bisa dilaporkan bagaimana kondisi Adi Irawan saat mengemudikan mobil ke sekolah pada saat kejadian? Ya, Anggra dan juga Tribuners dapat dilaporkan bahwa pihak kepolisian dalam proses penyidikannya ini juga sudah melakukan ataupun memintai keterangan secara mendalam terhadap Adi Irawan yang diketahui baru 2 kali mengemudikan mobil MBG dari SPPG Kalibaru, di mana memang dari keterangan yang bersangkutan, Adi Irawan ini mengaku baru tidur di pukul 4.00 waktu Indonesia Barat ataupun jam 4 subuh pada hari Kamis dini hari, sebelum akhirnya yang bersangkutan ini harus bangun 1,5 jam kemudian di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat untuk bersiap-siap mengantarkan makanan ke SDN Kalibaru 01 pagi. Diketahui memang Adi Irawan ini
sempat mengemudikan kendaraan dari SPPG Kalibaru, kemudian ketika berada di depan SDN Kalibaru 01 pagi, yang bersangkutan ini salah menginjak pedal, yang bersangkutan dia menginjak hingga akhirnya mobil yang dikemudikannya menghantam pagar SDN Kalibaru 01 pagi sebelum akhirnya masuk dan menabrak sejumlah siswa yang tengah melakukan kegiatan literasi di lapangan SDN Kalibaru 01 pagi. Pihak polisi kan juga sudah memeriksa ataupun melakukan tes urin terhadap Adi Irawan, dan dari hasil tes urin ini dipastikan Adi Irawan ini negatif narkoba maupun negatif alkohol. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erik Frendris mengatakan pada saat mengemudikan mobil MBG menuju ke sekolah itu dipastikan kondisi dari tersangka Adi Irawan ini tidak layak untuk mengemudi karena memang yang bersangkutan ini dipastikan kurang istirahat. Anggra. Baik, rekan Carol, bisa dilaporkan bagaimana kondisi terkini korban yang terluka setelah dirawat di rumah sakit setempat? Ya, dapat saya sampaikan Anggra dan juga Tribuners bahwa atas kejadian mobil MBG yang menabrak pagar lalu sejumlah siswa di SDN Kalibaru 01 pagi ini memang ada sebanyak 22 korban yang mengalami luka-luka, di mana 21 diantaranya merupakan siswa yang terdiri dari siswa kelas 1 sampai kelas 4 SD, sementara satu orang lainnya merupakan dari pihak guru. Adapun setelah 22 korban luka-luka ini menjalani perawatan di RSUD Cilincing dan juga RSUD Koja Jakarta Utara, pada Kamis malam kemarin ini 10 dari korban sudah dipastikan bisa pulang dan menjalani rawat jalan. Sementara 12 lainnya ini masih dirawat di dua rumah sakit tadi, RSUD Cilincing dan juga RSUD Koja. Adapun salah satu korban yang mengalami luka cukup parah yang saat ini berada di ruang picu RSUD Koja juga segera menjalani perawatan operasi, tindakan operasi yang akan dilakukan oleh tim medis di RSUD Koja Jakarta Utara. Anggra. Baik, rekan Carol, kemudian pasal berapa yang dijeratkan kepada Adi Irawan? Berapa lama ancaman hukuman atas kelalaiannya saat mengemudi? Ya, Anggra, seperti yang disampaikan Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erik Frendris, ini tersangka Adi Irawan dijerat dengan pasal 360 KUHP terkait dengan kelalaian, di mana memang dalam pasal tersebut dipastikan Adi ini melanggar pasal yang berkaitan dengan kelalaian yang akhirnya menyebabkan korban mengalami luka-luka. Saat ini Adi juga terancam hukuman 5 tahun penjara atas perbuatannya mengemudikan mobil MBG yang sampai menabrak gerbang dan akhirnya melukai banyak siswa di SDN Kalibaru 01 pagi, Cilincing, Jakarta Utara. Anggra. Baik, rekan Carol, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sudah menyelesaikan rangkaian penyidikan dan pada beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan gelar perkara terhadap kasus yang terjadi di SDN 01 Cilincing dengan hasil saudara AI kami tetapkan sebagai tersangka dan kami sudah yakin dengan alat bukti yang kami miliki. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari rekan, khususnya tentang adanya pernyataan bahwa kemarin disampaikan bahwa belum dan segala macam nanti akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan, yang mana Dinas Perhubungan sudah mengadakan kelayakan terhadap kendaraan tersebut. Kemudian sudah kami lakukan juga tes urin dengan hasil negatif. Kemudian kami juga sudah melakukan tes alkohol bersama Satlantas, juga hasilnya negatif. Sehingga dari temuan kami ada satu motif yang mungkin bisa menjadi alasan mengapa terjadi hal tersebut, yaitu kami sampaikan bahwa tersangka jadi sebelum kejadian tidur baru sekitar jam 4 pagi. Kemudian jam 05.30 tersangka sudah berangkat ke SPPG untuk mengendarai mobil mitra SPPG tersebut, sehingga waktu istirahatnya kurang. Itulah mungkin yang menjadi bahan bagi kita bahwa pada saat
terjadinya kejadian tersebut, tersangka dalam kondisi yang tidak layak dalam mengendarai kendaraan. Ya, kami ulangi, pada saat mengendarai kejadian tersebut, tersangka dalam kondisi yang tidak layak untuk mengendarai kendaraan, sehingga berakibat fatal terhadap kejadian yang ada di SD 01. Mungkin dari Dinas Perhubungan bisa menjelaskan bagaimana tentang kondisi kendaraan. Untuk kendaraan harusnya belum. Sudah. Ya, untuk tersangka AI sudah kita lakukan penahanan dan disampaikan Bapak Kapolres penanganan pasal 362 yaitu atas kelalaiannya. Jadi atas kelalaian daripada tersangka ini pada saat ini mengemudi kendaraan sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan di mana mobil menabrak pagar kemudian menabrak beberapa orang. Polisi memastikan mobil van yang menabrak gerbang dan siswa SD di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara dalam kondisi layak jalan. Hal ini diketahui setelah Dinas Perhubungan Jakarta Utara melakukan uji kelayakan terhadap kendaraan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan sistem pengereman depan cakram dan belakang tromol berfungsi baik tanpa kebocoran. Kapolres Jakarta Utara Kombes Erik menegaskan kecelakaan ini murni akibat kelalaian pengemudi. Ia menjelaskan bahwa kelalaian dalam lalu lintas merupakan penyebab utama terjadinya luka-luka pada orang lain. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara Kompol Onkoseno menyampaikan bahwa sopir mobil yakni Adi Irawan sudah ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Tim penyidik menerapkan pasal 360 KUHP ayat 1 terkait kelalaian yang mengakibatkan siswa dan guru terluka. Kompol Onkoseno menambahkan kelalaian Adi terjadi saat mengemudikan mobil sehingga menabrak pagar sekolah dan melukai beberapa orang. Ia menegaskan kendaraan tersebut dalam kondisi layak jalan sebelum kejadian terjadi. Faktor utama kecelakaan yakni kelalaian pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan. Adi disebut kurang memperhatikan kendali mobil sehingga melaju tanpa terkendali. Pihak kepolisian menegaskan bahwa tidak ada masalah terhadap teknis pada mobil yang menjadi penyebab kecelakaan. Berdasarkan pemeriksaan, kecelakaan ini sepenuhnya akibat tindakan lalai dari pengemudi. Pengecekan kendaraan memastikan bahwa faktor kelalaian manusia bukanlah kerusakan mobil menjadi penyebab utama insiden ini. Ya, untuk tersangka AI sudah kita lakukan penahanan dan disampaikan Bapak Kapolres penanganan pasal 362 yaitu atas kelalaiannya. Jadi atas kelalaian daripada tersangka ini pada saat ini mengemudi kendaraan sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan di mana mobil menabrak pagar kemudian menabrak beberapa orang. Yang pertama itu terjadi dari beberapa siswa dan guru. Jadi pada peristiwa yang terjadi saat ini sudah dilakukan pengecekan bahwa kendaraannya itu layak pakai, namun di sini faktornya adalah faktor dari pengemudinya sendiri yang melakukan kelalaian, yang lalai dalam mengoperasikan kendaraannya sehingga mobil itu melaju dan menabrak. Demikian yang kita simpulkan. Itu Pak, status itu terutama karena kan banyak kan di medsos ataupun informasinya itu gitu. Dari fakta yang kami dapatkan, sopir ini sudah 2 kali mengantar makanan. Jadi, ya, kalau untuk statusnya itu sopir pertama atau kedua itu nanti akan kita dalami di pihak. Tapi yang jelas memang tersangka ini secara kelayakan dia juga memiliki SIM sehingga memang sudah dinyatakan sebetulnya layak untuk mengendarai kendaraan. Hanya saja pada kejadian karena faktor mungkin dia berkaitan sebelumnya itu menyebabkan dia sehingga lalai dalam berkendara. Pak, kemarin kan ada pengakuan juga dari pelaku kalau misalnya saling tidak sadar itu juga bersifat dan bagaimana? Iya, dari kemudian sampaikan yang bersangkutan menyampaikan setelah injak pedal harusnya dia menginjak rem pada saat dia berbelok itu, tapi dia menginjak gas karena panik dia
akhirnya tidak bisa mengontrol lagi. Makanya dia tetap berusaha membelokkan itu ke kiri karena pertimbangannya dia merasa di depan itu banyak orang, berusaha seminim mungkin dia ke kiri supaya dia menghindari kerumunan itu. Pak, tadi kan dikatakan bahwa dia kelelahan dan baru tidur jam 4. Apakah pihak SPPG tempat dia bekerja sudah mengetahui bahwa dia kelelahan dan tetap menyuruh dia untuk jalan gitu? Itu masih kita dalami. Emang gimana mas ceritanya kok bisa nabrak nggak terasa gitu? Lagi gimana buru-buru atau gimana mas? Ya buru-buru semuanya. Sama itu berdasarkan upaya sama ini selesai. Karena dia tempat di pacaran ini. Gimana? Lagi di pacaran apa kita? Pacaran. Oh lagi apa? Tadi yang menuju pada pacaran di belok buru masuk ke salah. Nah, masuk belakang dulu udah salah. Itu kan biasanya kalau nanti kan di bawah turunan tuh. Nah, pas itu nggak tahu kenapa langsung nggak sendiri itu pak. Kabur kan itu mobilnya kan. Makanya pada saat itu ada apa? Ini baru dapat remnya dapat. Iya. Bukan sampai yang panik itu gimana? Enggak panik. Biasanya juga saya pakai situ. Saya juga dari orang. Enggak nyangkut nggak? Nyangkut nggak? Nggak nyangkut pak. Hah? Nggak nyangkut. Itu karpet. Nggak nyangkut juga ya. Jadi di mobil mana saya? Berarti posisi anak-anak lagi kecelakaan. Awas terus kamu mau masuk mobil bagaimana? Bisa masuk bukan? Oh di depan dia. Mana di mana? Di sini depan. Tiba-tiba mobil kabur. Kemarin kita sudah laksanakan pemeriksaan secara fisik ataupun proses terhadap kendaraan tersebut. Dari sistem pengereman kita bisa melihat dari beda rem terus ke reservoir tank untuk minyak rem tetap tidak ada kekurangan. Untuk saluran-saluran yang jadi remnya itu adalah depan cakram, belakang tromol, jadi tidak ada kebocoran di selang-selang baik yang membagi depan kanan kiri, belakang kanan kiri. Jadi kondisi kendaraan untuk sistem pengeremnya bagus. Untuk yang utama, untuk keadaan rem parkir kita coba juga dalam keadaan bagus. Demikian. Mungkin ada pertanyaan. Itu mobil untuk tahun berapa pak? Tahun 2023 pak. Untuk kecepatannya berapa jadinya itu pak hasil penyelidikan itu? Kalau kecepatan mungkin pihak Oh ya, siap. Kalau untuk kita fisik kendaraan ada fungsi dari rem tersebut pak. Siap. Ini pak. Nanti ini dengan Untuk tadi pasal belum disampaikan Pak Kapolres? Untuk kebetulan untuk kendaraan yang kita periksa ini tidak memiliki wajib, itu bukan kendaraan wajib ini juga di Jakarta. Pak, kendaraan itu sebenarnya angkutan untuk penumpang atau barang? Kalau dari bisnis kendaraan itu sebenarnya kendaraan untuk penumpang. Ada yang aturan apa? Dan kami juga sudah melakukan tes alkohol bersama Satlantas, juga hasilnya negatif, sehingga dari temuan kami ada satu motif yang mungkin bisa menjadi alasan mengapa terjadi hal tersebut, yaitu Polres Metro Jakarta Utara menetapkan Adi Irawan, seorang sopir mobil van yang menabrak siswa SD di Kalibaru sebagai tersangka pada Jumat 12 Desember 2025. Penetapan dilakukan lantaran kelalaian Adi dalam mengemudi yang mengakibatkan banyak orang terluka. Hasil pemeriksaan menunjukkan Adi dalam kondisi tidak layak mengemudi pada saat kejadian. Atas perbuatannya Adi dijerat pasal 360 KUHP terkait kelalaian yang menyebabkan luka berat dengan terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jakarta, rekan Keral. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan memang bahwa pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara ini telah menetapkan tersangka terhadap Adi Irawan.
pria berusia 34 tahun yang merupakan sopir dari mobil pengangkut makanan yang merupakan mobil MBG ini, dan penetapan tersangka dilakukan setelah pihak kepolisian mengamankan Adi pada hari Kamis 11 Desember 2025 pagi, dan setelah melakukan gelar perkara serta menaikkan pemeriksaan menjadi penyidikan, pihak kepolisian akhirnya menetapkan tersangka terhadap Adi Irawan dengan jeratan pasal 360 KUHP terkait dengan kelalaian. Adapun dari penetapan tersangka ini, pihak kepolisian menjerat Adi ini 5 tahun penjara, dan juga yang bersangkutan ini masih terus diperiksa untuk menggali keterangan-keterangan yang berkaitan dengan kejadian tabrakan mobil di SDN Kalibaru 01 pagi Cilincing, Jakarta Utara. Anggra. Baik, rekan Gerald, bisa dilaporkan bagaimana kondisi Adi Irawan saat mengemudikan mobil ke sekolah pada saat kejadian? Ya, Anggra dan juga Tribuners, dapat dilaporkan bahwa pihak kepolisian dalam proses penyidikannya ini juga sudah melakukan ataupun memintai keterangan secara mendalam terhadap Adi Irawan yang diketahui baru 2 kali mengemudikan mobil MBG dari SPPG Kalibaru, di mana memang dari keterangan yang bersangkutan, Adi Irawan ini mengaku baru tidur di pukul 4.00 waktu Indonesia Barat ataupun jam 4 subuh pada hari Kamis dini hari, sebelum akhirnya yang bersangkutan ini harus bangun 1,5 jam kemudian di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat untuk bersiap-siap mengantarkan makanan ke SDN Kalibaru 01 pagi. Diketahui memang Adi Irawan ini sempat mengemudikan kendaraan dari SPPG Kalibaru, kemudian ketika berada di depan SDN Kalibaru 01 pagi, yang bersangkutan ini salah menginjak pedal, yang bersangkutan dia menginjak hingga akhirnya mobil yang dikemudikannya menghantam pagar SDN Kalibaru 01 pagi sebelum akhirnya masuk dan menabrak sejumlah siswa yang tengah melakukan kegiatan literasi di lapangan SDN Kalibaru 01 pagi. Pihak polisi kan juga sudah memeriksa ataupun melakukan tes urin terhadap Adi Irawan, dan dari hasil tes urin ini dipastikan Adi Irawan ini negatif narkoba maupun negatif alkohol. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erik Frendris mengatakan pada saat mengemudikan mobil MBG menuju ke sekolah itu dipastikan kondisi dari tersangka Adi Irawan ini tidak layak untuk mengemudi karena memang yang bersangkutan ini dipastikan kurang istirahat. Anggra. Baik, rekan Gerald, bisa dilaporkan bagaimana kondisi terkini korban yang terluka setelah dirawat di rumah sakit setempat? Ya, dapat saya sampaikan Anggra dan juga Tribuners bahwa atas kejadian mobil MBG yang menabrak pagar lalu sejumlah siswa di SDN Kalibaru 01 pagi ini, memang ada sebanyak 22 korban yang mengalami luka-luka, di mana 21 diantaranya merupakan siswa yang terdiri dari siswa kelas 1 sampai kelas 4 SD, sementara 1 orang lainnya merupakan dari pihak guru. Adapun setelah 22 korban luka-luka ini menjalani perawatan di RSUD Cilincing dan juga RSUD Koja Jakarta Utara, pada Kamis malam kemarin ini 10 dari korban sudah dipastikan bisa pulang dan menjalani rawat jalan. Sementara 12 lainnya ini masih dirawat di 2 rumah sakit tadi, RSUD Cilincing dan juga RSUD Koja. Adapun salah satu korban yang mengalami luka cukup parah yang saat ini berada di ruang picu RSUD Koja juga segera menjalani perawatan operasi, tindakan operasi yang akan dilakukan oleh tim medis di RSUD Koja Jakarta Utara. Anggra. Baik, rekan Gerald, kemudian pasal berapa yang dijeratkan kepada Adi Irawan? Berapa lama ancaman hukuman atas kelalaiannya saat mengemudi? Ya, Anggra, seperti yang disampaikan Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erik Frendris, ini tersangka Adi Irawan dijerat dengan pasal 360 KUHP terkait dengan kelalaian, di mana memang dalam pasal tersebut dipastikan Adi ini melanggar pasal yang berkaitan dengan kelalaian yang akhirnya menyebabkan korban mengalami luka-luka. Saat ini Adi juga terancam hukuman 5 tahun penjara atas perbuatannya mengemudikan mobil MBG yang sampai menabrak gerbang dan akhirnya melukai banyak siswa di SDN Kalibaru 01 pagi, Cilincing, Jakarta Utara. Anggra. Baik, rekan Gerald, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sudah mengerjakan rangkaian penyidikan dan pada beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan gelar perkara terhadap kasus yang terjadi
di SDN 01 Cilincing. Dengan hasil saudara AI kami tetapkan sebagai tersangka, dan kami sudah yakin dengan alat bukti yang kami miliki. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari rekan, khususnya tentang adanya pernyataan bahwa kemarin disampaikan bahwa remblong dan segala macam nanti akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan, yang mana Dinas Perhubungan sudah mengadakan kelayakan terhadap kendaraan tersebut. Kemudian sudah kami lakukan juga tes urin dengan hasil negatif. Kemudian kami juga sudah melakukan tes alkohol bersama Satlantas, juga hasilnya negatif. Sehingga dari temuan kami ada satu motif yang mungkin bisa menjadi alasan mengapa terjadi hal tersebut, yaitu kami sampaikan bahwa tersangka jadi sebelum kejadian tidur baru sekitar jam 4 pagi. Kemudian jam 05.30 tersangka sudah berangkat ke SPTG untuk mengendarai mobil mitra SPTG tersebut, sehingga waktu istirahatnya kurang. Itulah mungkin yang menjadi bahan bagi kita bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut, tersangka dalam kondisi yang tidak layak dalam mengendarai kendaraan. Dan kami ulangi, pada saat mengendarai kejadian tersebut, tersangka dalam kondisi yang tidak layak untuk mengendarai kendaraan, sehingga berakibat fatal terhadap kejadian yang ada di SD 01. Mungkin dari Dinas Perhubungan bisa menjelaskan bagaimana tentang kondisi kendaraan. Untuk kendaraan harusnya belum. Sudah. Ya, untuk tersangka AI sudah kita lakukan penahanan dan dilakukan Bapak Kapolres karena nomor 362S1, yaitu atas kelalaiannya. Jadi atas kelalaian daripada tersangka ini yang pada saat itu mengendarai kendaraan sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan di mana mobil menabrak pagar kemudian menabrak beberapa orang. Polisi memastikan mobil van yang menabrak gerbang dan siswa SD di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara dalam kondisi layak jalan. Hal ini diketahui setelah Dinas Perhubungan Jakarta Utara melakukan uji kelayakan terhadap kendaraan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan sistem pengereman depan cakram dan belakang tromol berfungsi baik tanpa kebocoran. Kapolres Jakarta Utara Kombes Erik menegaskan kecelakaan ini murni akibat kelalaian pengemudi. Ia menjelaskan bahwa kelalaian dalam lalu lintas merupakan penyebab utama terjadinya luka-luka pada orang lain. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara Kompol Onkoseno menyampaikan bahwa sopir mobil yakni Adi Irawan sudah ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Tim penyidik menerapkan pasal 360 KUHP ayat 1 terkait kelalaian yang mengakibatkan siswa dan guru terluka. Kompol Onkoseno menambahkan kelalaian Adi terjadi saat mengemudikan mobil sehingga menabrak pagar sekolah dan melukai beberapa orang. Ia menegaskan kendaraan tersebut dalam kondisi layak jalan sebelum kejadian terjadi. Faktor utama kecelakaan yakni kelalaian pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan. Adi disebut kurang memperhatikan kendali mobil sehingga melaju tanpa terkendali. Pihak kepolisian menegaskan bahwa tidak ada masalah terhadap teknis pada mobil yang menjadi penyebab kecelakaan. Berdasarkan pemeriksaan, kecelakaan ini sepenuhnya akibat tindakan lalai dari pengemudi. Pengecekan kendaraan memastikan bahwa faktor kelalaian manusia bukanlah kerusakan mobil menjadi penyebab utama insiden ini. Ya, untuk tersangka AI sudah kita lakukan penahanan dan dilakukan Bapak Kapolres karena nomor 362S1, yaitu atas kelalaiannya. Jadi atas kelalaian daripada tersangka ini pada saat itu mengendarai kendaraan sehingga mengakibatkan terjadinya
tabrakan di mana mobil menabrak pagar kemudian menabrak beberapa orang. Yang pertama itu terdiri dari beberapa siswa dan guru. Jadi pada peristiwa yang terjadi saat ini sudah dilakukan pengecekan bahwa kendaraannya itu layak pakai, namun di sini faktornya adalah faktor dari pengemudinya sendiri yang melakukan kelalaian, yang lalai dalam mengoperasikan kendaraannya sehingga mobil itu melaju dan menabrak. Demikian yang kita simpulkan. Itu Pak, status itu terutama apa sih? Karena kan banyak kan di medsos ataupun informasinya itu gitu. Dari fakta yang kami dapatkan, sopir ini sudah 2 kali mengantar makanan. Ya, kalau untuk statusnya itu sopir pertama atau kedua itu nanti akan kita dalami di pihak. Tapi yang jelas memang tersangka ini secara kelayakan dia juga memiliki SIM sehingga memang sudah dinyatakan sebetulnya layak untuk mengendarai kendaraan. Hanya saja pada kejadian karena faktor mungkin dia kejadian sebelumnya itu menyebabkan dia sehingga lalai dalam berkendara. Pak, kemarin kan ada pengakuan juga dari pelaku kalau misalnya saling nggak sadar itu benar nggak sih Pak dan bagaimana? Iya, dari kemudian sampaikan yang bersangkutan menyampaikan bahwa injak pedal harusnya dia menginjak rem pada saat dia berbelok itu, tapi dia malah menginjak gas karena panik dia akhirnya tidak bisa mengontrol lagi. Makanya dia tetap berusaha membelokkan itu ke kiri karena pertimbangannya dia merasa di depan itu banyak orang, berusaha seminim mungkin dia ke kiri supaya dia menghindari kerumunan itu. Pak, tadi kan dikatakan bahwa dia kelelahan dan baru tidur jam 4. Apakah pihak SPPG tempat dia bekerja sudah mengetahui bahwa dia kelelahan dan tetap menyuruh dia untuk jalan gitu? Itu masih kita dalami. Emang gimana Mas ceritanya kok bisa nabrak nggak kerasa gitu? Lagi gimana buru-buru atau gimana Mas? Ya buru-buru semuanya. Sama itu kedatangan lupa ya. Ini keringan. Dia bisa nih pacaran nih. Gimana? Lagi di pacaran sama kita. Oh lagi apa ya? Tadi yang menuju dulu pada pacaran sih belok dulu masuk ke salah. Nah, masih belas dulu udah salah. Itu kan biasa kan kalau berarti kan di bawah turunan tuh. Nah, pada itu nggak tahu kenapa, langsung nggak sendiri itu Pak. Kabur kan itu mobilnya Pak. Makanya pada kemarin itu dapat. Itu baru dapat remnya. Iya. Bukan sampean panik itu gimana? Enggak panik. Berarti karena saya pada situ. Saya sebenarnya ada orang sih. Enggak nyangkut nggak? Kaki sampai lu udah nyangkut Pak. Hah? Nyangkut. Takut tuh sih karpet. Nggak nyangkut juga ya. Ini di mobil mana saya nggak? Berarti posisi anaknya lagi hotel. Terus kamu mau masuk mobil, dia bisa masuk ke parkir. Kalau di parkir ya, mana dari mana? Di sini depan. Tiba-tiba mobil kabur. Kemarin kita sudah laksanakan pemeriksaan secara fisik ataupun proses terhadap kendaraan tersebut. Dari sistem pengereman kita bisa melihat dari beda rem terus ke reservoir tank untuk minyak rem tetap tidak ada kekurangan. Untuk saluran-saluran yang ke jadi remnya itu ada depan cakram, belakang tromol, jadi tidak ada kebocoran di selang-selang baik yang membagi depan kanan kiri, belakang kanan kiri. Jadi kondisi kendaraan untuk sistem pengeremnya bagus. Untuk rem utama, untuk keadaan rem parkir kita coba juga dalam keadaan bagus. Demikian. Mungkin ada pertanyaan. Itu mobil untuk tahun berapa Pak? Tahun 2023 Pak. Untuk kecepatannya berapa jadinya itu Pak hasil penyelidikan itu? Kalau kecepatan mungkin bisa. Oh ya, siap. Kalau untuk kita fisik kendaraan ada fungsi dari rem tersebut Pak. Siap. Ini Pak. Nanti ini dimasuk. Untuk tadi pasal belum disampaikan Pak Kapolres? Untuk kebetulan
untuk kendaraan yang kita periksa ini tidak memiliki wajib, jadi bukan kendaraan wajib uji di Jakarta. Pak, kendaraan itu sebenarnya angkutan untuk penumpang atau barang? Kalau dari sisi kendaraan, ini sebenarnya kendaraan untuk penumpang. Ada yang aturan atau? Dan kami juga sudah melakukan tes alkohol bersama Satlantas, juga hasilnya negatif, sehingga dari temuan kami ada satu motif yang mungkin bisa menjadi alasan mengapa terjadi hal tersebut, yaitu Polres Metro Jakarta Utara menetapkan Adi Irawan, seorang sopir mobil van yang menabrak siswa SD di Kalibaru sebagai tersangka pada Jumat 12 Desember 2025. Penetapan dilakukan lantaran kelalaian Adi dalam mengemudi yang mengakibatkan banyak orang terluka. Hasil pemeriksaan menunjukkan Adi dalam kondisi tidak layak mengemudi pada saat kejadian. Atas perbuatannya, Adi dijerat pasal 360 KUHP terkait kelalaian yang menyebabkan luka berat dengan terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jakarta, rekan Keral. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan memang bahwa pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara ini telah menetapkan tersangka terhadap Adi Irawan, pria berusia 34 tahun yang merupakan sopir dari mobil pengangkut makanan yang merupakan mobil MBG ini, dan penetapan tersangka dilakukan setelah pihak kepolisian mengamankan Adi pada hari Kamis 11 Desember 2025 pagi, dan setelah melakukan gelar perkara serta menaikkan pemeriksaan menjadi penyidikan, pihak kepolisian akhirnya menetapkan tersangka terhadap Adi Irawan dengan jeratan pasal 360 KUHP terkait dengan kelalaian. Adapun dari penetapan tersangka ini, pihak polisian menjerat Adi ini 5 tahun penjara, dan juga yang bersangkutan ini masih terus diperiksa untuk menggali keterangan-keterangan yang berkaitan dengan kejadian tabrakan mobil di SDN Kalibaru 01 pagi, Cilincing, Jakarta Utara. Anggra. Baik, rekan Keral, bisa dilaporkan bagaimana kondisi Adi Irawan saat mengemudikan mobil ke sekolah pada saat kejadian? Ya, Anggra dan juga Tribuners dapat dilaporkan bahwa pihak kepolisian dalam proses penyidikannya ini juga sudah melakukan ataupun memintai keterangan secara mendalam terhadap Adi Irawan yang diketahui baru 2 kali mengemudikan mobil MBG dari SPPG Kalibaru, di mana memang dari keterangan yang bersangkutan, Adi Irawan ini mengaku baru tidur di pukul 4.00 waktu Indonesia Barat ataupun jam 4 subuh pada hari Kamis dini hari, sebelum akhirnya yang bersangkutan ini harus bangun 1,5 jam kemudian di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat untuk bersiap-siap mengantarkan makanan ke SDN Kalibaru 01 pagi. Diketahui memang Adi Irawan ini sempat mengemudikan kendaraan dari SPPG Kalibaru, kemudian ketika berada di depan SDN Kalibaru 01 pagi, yang bersangkutan ini salah menginjak pedal, yang bersangkutan dia menginjak hingga akhirnya mobil yang dikemudikannya menghantam pagar SDN Kalibaru 01 pagi sebelum akhirnya masuk dan menabrak sejumlah siswa yang tengah melakukan kegiatan literasi di lapangan SDN Kalibaru 01 pagi. Pihak polisi kan juga sudah memeriksa ataupun melakukan tes urin terhadap Adi Irawan, dan dari hasil tes urin ini dipastikan Adi Irawan ini negatif narkoba maupun negatif alkohol. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erik Frendris mengatakan pada saat mengemudikan mobil MBG menuju ke sekolah itu dipastikan kondisi dari tersangka Adi Irawan ini tidak layak untuk mengemudi karena memang yang bersangkutan ini dipastikan kurang istirahat. Anggra. Baik, rekan Keral, bisa dilaporkan bagaimana kondisi terkini korban yang terluka setelah dirawat di rumah sakit setempat? Ya, dapat saya sampaikan Anggra dan juga Tribuners bahwa atas kejadian mobil MBG yang menabrak pagar lalu sejumlah siswa di SDN Kalibaru 01 pagi ini, memang ada sebanyak 22 korban yang mengalami luka-luka, di mana 21 diantaranya merupakan siswa yang terdiri dari siswa kelas 1 sampai kelas 4 SD, sementara 1 orang lainnya merupakan dari pihak guru. Adapun setelah 22 korban luka-luka ini menjalani perawatan di RSUD Cilincing dan juga RSUD Koja Jakarta Utara,
pada Kamis malam kemarin ini 10 dari korban sudah dipastikan bisa pulang dan menjalani rawat jalan. Sementara 12 lainnya ini masih dirawat di dua rumah sakit tadi, RSUD Cilincing dan juga RSUD Koja. Adapun salah satu korban yang mengalami luka cukup parah yang saat ini berada di ruang picu RSUD Koja juga segera menjalani perawatan operasi, tindakan operasi yang akan dilakukan oleh tim medis di RSUD Koja, Jakarta Utara. Anggra. Baik, rekan Kerel, kemudian pasal berapa yang dijeratkan kepada Irawan? Berapa lama ancaman hukuman atas kelalaiannya saat mengemudi? Ya, Anggra, seperti yang disampaikan Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erik Frenris, ini tersangka Adi Irawan dijerat dengan pasal 360 KUHP terkait dengan kelalaian, di mana memang dalam pasal tersebut dipastikan Adi ini melanggar pasal yang berkaitan dengan kelalaian yang akhirnya menyebabkan korban mengalami luka-luka. Saat ini Adi juga terancam hukuman 5 tahun penjara atas perbuatannya mengemudikan mobil MBG yang sampai menabrak gerbang dan akhirnya melukai banyak siswa di SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara. Anggra. Baik, rekan Kerel, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sudah mengerjakan rangkaian penyidikan dan pada beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan gelar perkara terhadap kasus yang terjadi di SDN 01 Cilincing dengan hasil saudara AI kami tetapkan sebagai tersangka dan kami sudah yakin dengan alat bukti yang kami miliki. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari rekan, khususnya tentang adanya pernyataan bahwa kemarin disampaikan bahwa remblong dan segala macam nanti akan dijelaskan oleh Dinas Perhubungan, yang mana Dinas Perhubungan sudah mengadakan kelayakan terhadap kendaraan tersebut. Kemudian sudah kami lakukan juga tes urin dengan hasil negatif. Kemudian kami juga sudah melakukan tes alkohol bersama Satlantas, juga hasilnya negatif. Sehingga dari temuan kami ada satu motif yang mungkin bisa menjadi alasan mengapa terjadi hal tersebut, yaitu kami sampaikan bahwa tersangka jadi sebelum kejadian tidur baru sekitar jam 4 pagi. Kemudian jam 05.30 tersangka sudah berangkat ke SPPG untuk mengendarai mobil mitra SPPG tersebut, sehingga waktu istirahatnya kurang. Itulah mungkin yang menjadi bahan bagi kita bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut, tersangka dalam kondisi yang tidak layak dalam mengendarai kendaraan. Dan kami ulangi, pada saat mengendarai kejadian tersebut, tersangka dalam kondisi yang tidak layak untuk mengendarai kendaraan, sehingga berakibat fatal terhadap kejadian yang ada di SD 01. Mungkin dari Dinas Perhubungan bisa menjelaskan bagaimana tentang kondisi kendaraan. Untuk kendaraan mereka belum sudah ya, untuk tersangka AI sudah kita lakukan penahanan setelah diberikan Bapak Kapolres dengan pasal 360 ayat 1, yaitu atas kelalaiannya. Jadi atas kelalaian daripada tersangka ini pada saat itu mengemudikan kendaraan sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan di mana mobil menabrak pagar kemudian menabrak beberapa orang. Polisi memastikan mobil van yang menabrak gerbang dan siswa SD di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara dalam kondisi layak jalan. Hal ini diketahui setelah Dinas Perhubungan Jakarta Utara melakukan uji kelayakan terhadap kendaraan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan sistem pengereman depan cakram dan belakang tromol berfungsi baik tanpa kebocoran. Kapolres Jakarta Utara Kombes Erik menegaskan kecelakaan ini murni akibat kelalaian pengemudi.
Ia menjelaskan bahwa kelalaian dalam lalu lintas merupakan penyebab utama terjadinya luka-luka pada orang lain. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara, Kompol Onkoseno, menyampaikan bahwa sopir mobil yakni Adi Irawan sudah ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Tim penyidik menerapkan pasal 360 KUHP ayat 1 terkait kelalaian yang mengakibatkan siswa dan guru terluka. Kompol Onkoseno menambahkan kelalaian Adi terjadi saat mengemudikan mobil sehingga menabrak pagar sekolah dan melukai beberapa orang. Ia menegaskan kendaraan tersebut dalam kondisi laik jalan sebelum kejadian terjadi. Faktor utama kecelakaan yakni kelalaian pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan. Adi disebut kurang memperhatikan kendali mobil sehingga melaju tanpa terkendali. Pihak kepolisian menegaskan bahwa tidak ada masalah terhadap teknis pada mobil yang menjadi penyebab kecelakaan. Berdasarkan pemeriksaan, kecelakaan ini sepenuhnya akibat tindakan lalai dari pengemudi. Pengecekan kendaraan memastikan bahwa faktor kelalaian manusia bukanlah kerusakan mobil menjadi penyebab utama insiden ini. Ya, untuk tersangka AI sudah kita lakukan penahanan dan melakukan beberapa proses penanganan pokok pidana ayat 1, yaitu atas kelalaiannya. Jadi atas kelalaian daripada tersangka ini pada saat mengemudi kendaraan sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan di mana mobil menabrak pagar kemudian menabrak beberapa orang. Yang pertama itu terdiri dari beberapa siswa dan guru. Jadi pada peristiwa yang terjadi saat ini sudah dilakukan pengecekan bahwa kendaraannya itu layak pakai, namun di sini faktornya adalah faktor dari pengemudinya itu sendiri yang melakukan kelalaian yang lalai dalam mengoperasikan kendaraannya sehingga mobil itu melaju dan menabrak. Demikian yang kita simpulkan. Itu Pak, status itu terutama karena kan banyak kan di medsos ataupun informasinya itu dari fakta yang kami dapatkan, sopir ini sudah 2 kali mengantar makanan. Ya, kalau untuk statusnya itu sopir pertama atau kedua itu nanti akan kita dalami di ya. Tapi yang jelas memang tersangka ini secara kelayakan dia juga memiliki SIM sehingga memang sudah dinyatakan sebetulnya layak untuk mengendarai kendaraan. Hanya saja pada saat kejadian karena faktor mungkin dia begadang sebelumnya itu menyebabkan dia sehingga lalai dalam berkendara. Pak, kemarin kan ada pengakuan juga dari pelaku kalau misalnya salah injak pedal itu benar nggak sih Pak dan bagaimana? Iya, dari kemudian sampaikan yang bersangkutan menyampaikan salah injak pedal yang sudah dia menginjak rem pada saat dia berbelok itu, tapi dia salah menginjak gas karena panik dia akhirnya tidak bisa mengontrol lagi. Makanya dia tetap berusaha membelokkan itu ke kiri karena pertimbangannya dia merasa di depan itu banyak orang, berusaha seminim mungkin dia ke kiri supaya dia menghindari kerumunan itu. Pak, tadi kan dikatakan bahwa dia kelelahan dan baru tidur jam 4. Apakah pihak SPPG tempat dia bekerja sudah mengetahui bahwa dia kelelahan dan tetap menyuruh dia untuk jalan gitu? Itu masih kita Emang gimana Mas ceritanya kok bisa nabrak nggak kerasa gitu? Lagi gimana buru-buru atau gimana Mas? Ya buru-buru semuanya. Nanti tetap sama itu salah rupanya. Sampai ini dia cerita nih pacaran nih. Gimana? Lagi pacaran apa kita? Oh lagi apa ya? Tadi menunggu dulu pada pacaran sih kalau guru masuk ke salah. Nah, masuk ke belakang dulu menurut salah. Ya, itu kan biasa kan kalau berarti kan di bawah turunan tuh.
Itu nggak tahu kenapa langsung nggak diri itu Pak. Kabur nggak itu mobilnya Pak. Makanya pada itu ini baru satu remnya gitu. Iya. Bukan sampean panik itu gimana? Enggak, nggak panik. Biasanya juga saya pasti gitu. Saya juga jadi dari orang sih. Enggak, nyangkut nggak? Kaki sampai dulu ya? Nggak nyangkut Pak. Hah? Nggak nyangkut. Takut tuh itu karpet. Nggak nyangkut juga ya? Jadi di mobil mana saya nggak? Berarti posisi anak-anak tadi terus kamu mau masuk mobil bagaimana? Sudah masuk, mana dari mana? Di sini depan, tiba-tiba mobil kabur. Kemarin kita sudah laksanakan pemeriksaan secara fisik ataupun proses terhadap kendaraan tersebut. Dari sistem pengereman kita bisa melihat dari beca rem, terus ke reservoir tank untuk minyak rem tetap tidak ada kekurangan. Untuk saluran-saluran yang jadi remnya itu ada depan cakram, belakang tromol, jadi tidak ada kebocoran di selang-selang, baik yang membagi depan kanan kiri, belakang kanan kiri. Jadi kondisi kendaraan untuk sistem pengeremnya bagus. Untuk yang utama, untuk keadaan rem parkir kita coba juga dalam keadaan bagus. Demikian. Mungkin ada pertanyaan. Itu mobil untuk tahun berapa Pak? Tahun 2023 Pak. Untuk kecepatannya berapa jadinya itu Pak hasil penyelidikan itu? Kalau kecepatan mungkin bisa. Oh ya, siap. Kalau untuk kita fisik kendaraan ada fungsi dari rem tersebut Pak. Siap. Ini Pak. Nanti ini gitu. Untuk tadi pasal belum disampaikan Pak Kapolres? Untuk kebetulan untuk kendaraan yang kita periksa ini tidak memiliki wajib, bukan kendaraan wajib uji di Jakarta. Pak, kendaraan itu sebenarnya angkutan untuk penumpang atau barang? Kalau dari sisi kendaraan itu sebenarnya kendaraan untuk penumpang. Ada yang aturan atau? Dan kami juga sudah melakukan tes alkohol bersama Satlantas, juga hasilnya negatif, sehingga dari temuan kami ada satu motif yang mungkin bisa menjadi alasan mengapa terjadi hal tersebut, yaitu Polres Metro Jakarta Utara menetapkan Adi Irawan, seorang sopir mobil van yang menabrak siswa SD di Kalibaru sebagai tersangka pada Jumat 12 Desember 2025. Penetapan dilakukan lantaran kelalaian Adi dalam mengemudi yang mengakibatkan banyak orang terluka. Hasil pemeriksaan menunjukkan Adi dalam kondisi tidak layak mengemudi pada saat kejadian. Atas perbuatannya Adi dijerat pasal 360 KUHP terkait kelalaian yang menyebabkan luka berat dengan terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jakarta, rekan Keral. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan memang bahwa pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara ini telah menetapkan tersangka terhadap Adi Irawan, pria berusia 34 tahun yang merupakan sopir dari mobil pengangkut makanan yang merupakan mobil MBG ini, dan penetapan tersangka dilakukan setelah pihak kepolisian mengamankan Adi pada hari Kamis 11 Desember 2025 pagi, dan setelah melakukan gelar perkara serta menaikkan pemeriksaan menjadi penyidikan, pihak kepolisian akhirnya menetapkan tersangka terhadap Adi Irawan dengan jeratan pasal 360 KUHP terkait dengan kelalaian. Adapun dari penetapan tersangka ini, pihak polisian menjerat Adi ini 5 tahun penjara, dan juga yang bersangkutan ini masih terus diperiksa untuk menggali keterangan-keterangan yang berkaitan dengan kejadian tabrakan mobil di SDN Kalibaru 01 pagi Cilincing, Jakarta Utara. Anggra. Baik, rekan Keral, bisa dilaporkan bagaimana kondisi Adi Irawan saat mengemudikan mobil ke sekolah pada saat kejadian? Ya, Anggra dan juga Tribuners dapat dilaporkan bahwa pihak kepolisian dalam proses penyidikannya ini juga sudah melakukan ataupun memintai keterangan secara mendalam terhadap Adi Irawan yang diketahui baru 2 kali mengemudikan mobil MBG
dari SPPG Kalibaru, di mana memang dari keterangan yang bersangkutan, Adi Irawan ini mengaku baru tidur di pukul 4.00 waktu Indonesia Barat ataupun jam 4 subuh pada hari Kamis dini hari, sebelum akhirnya yang bersangkutan ini harus bangun 1,5 jam kemudian di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat untuk bersiap-siap mengantarkan makanan ke SDN Kalibaru 01 pagi. Diketahui memang Adi Irawan ini sempat mengemudikan kendaraan dari SPPG Kalibaru, kemudian ketika berada di depan SDN Kalibaru 01 pagi, yang bersangkutan ini salah menginjak pedal, yang bersangkutan dia menginjak hingga akhirnya mobil yang dikemudikannya menghantam pagar SDN Kalibaru 01 pagi sebelum akhirnya masuk dan menabrak sejumlah siswa yang tengah melakukan kegiatan literasi di lapangan SDN Kalibaru 01 pagi. Pihak polisi kan juga sudah memeriksa ataupun melakukan tes urin terhadap Adi Irawan, dan dari hasil tes urin ini dipastikan Adi Irawan ini negatif narkoba maupun negatif alkohol. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erik Frendris mengatakan pada saat mengemudikan mobil MBG menuju ke sekolah itu dipastikan kondisi dari tersangka Adi Irawan ini tidak layak untuk mengemudi karena memang yang bersangkutan ini dipastikan kurang istirahat. Anggra. Baik, rekan Carol, bisa dilaporkan bagaimana kondisi terkini korban yang terluka setelah dirawat di rumah sakit setempat? Ya, dapat saya sampaikan Anggra dan juga Tribuners bahwa atas kejadian mobil MBG yang menabrak pagar lalu sejumlah siswa di SDN Kalibaru 01 pagi ini memang ada sebanyak 22 korban yang mengalami luka-luka, di mana 21 diantaranya merupakan siswa yang terdiri dari siswa kelas 1 sampai kelas 4 SD, sementara satu orang lainnya merupakan dari pihak guru. Adapun setelah 22 korban luka-luka ini menjalani perawatan di RSUD Cilincing dan juga RSUD Koja Jakarta Utara, pada Kamis malam kemarin ini 10 dari korban sudah dipastikan bisa pulang dan menjalani rawat jalan. Sementara 12 lainnya ini masih dirawat di dua rumah sakit tadi, RSUD Cilincing dan juga RSUD Koja. Adapun salah satu korban yang mengalami luka cukup parah yang saat ini berada di ruang picu RSUD Koja juga segera menjalani perawatan operasi, tindakan operasi yang akan dilakukan oleh tim medis di RSUD Koja Jakarta Utara. Anggra. Baik, rekan Carol, kemudian pasal berapa yang dijeratkan kepada Adi Irawan? Berapa lama ancaman hukuman atas kelalaiannya saat mengemudi? Ya, Anggra, seperti yang disampaikan Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erik Frendris, ini tersangka Adi Irawan dijerat dengan pasal 360 KUHP terkait dengan kelalaian, di mana memang dalam pasal tersebut dipastikan Adi ini melanggar pasal yang berkaitan dengan kelalaian yang akhirnya menyebabkan korban mengalami luka-luka. Saat ini Adi juga terancam hukuman 5 tahun penjara atas perbuatannya mengemudikan mobil MBG yang sampai menabrak gerbang dan akhirnya melukai banyak siswa di SDN Kalibaru 01 pagi, Cilincing, Jakarta Utara. Anggra. Baik, rekan Carol, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sudah menyelesaikan rangkaian penyidikan dan pada beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan gelar perkara terhadap kasus yang terjadi di SDN 01 Cilincing, dengan hasil saudara AI kami tetapkan sebagai tersangka dan kami sudah yakin dengan alat bukti yang kami miliki. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari rekan, khususnya tentang adanya pernyataan bahwa kemarin disampaikan bahwa remblong dan segala macam nanti akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan, yang mana Dinas Perhubungan sudah mengadakan kelayakan terhadap kendaraan tersebut. Kemudian sudah kami lakukan juga tes urin dengan hasil negatif. Kemudian kami juga sudah melakukan tes alkohol bersama Satlantas, juga hasilnya negatif. Sehingga dari temuan kami ada satu motif yang